Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Iya, Masya Allah. Alhamdulillah hari ini anak-anak semua sehat, bisa hadir di pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelumnya, di sini hadir semuanya? Hadir, Pak. Alhamdulillah. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Baik, anak-anak, ada yang tahu hari ini kita mau belajar apa? Belum, Pak. Belum ya? Oke, jadi pada kesempatan kali ini Bapak akan membawakan pembelajaran mengenai meneladani semangat perjuangan Khulafaur Rasyidin. Ada yang tahu siapa itu Khulafaur Rasyidin? Saya. Ya, siapa itu Khulafaur Rasyidin? Lalu? Betul? Iya, Masya Allah. Keren ya. Jadi Khulafaur Rasyidin itu ada 4. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Nah, keempat-empatnya itu merupakan sebuah pemimpin di masing-masing daerah atau wilayahnya, yaitu pada saat itu adalah Jazirah Arab. Nah, setiap pemimpin mesti memiliki tanggung jawab besar di dalamnya. Nah, sebelum kita ke materi utama, Bapak akan bertanya dulu ke teman-teman semuanya. Posisikan anak-anak sebagai ketua kelompok yang mendapatkan tugas menyelesaikan proyek kelas. Namun, beberapa anggota tidak mau bekerja. Pertanyaan pertama, jika menjadi ketua, apa yang akan kamu lakukan? Bagaimana cara menjadi pemimpin yang adil? Bagaimana cara menjadi pemimpin yang adil menurut teman-teman semuanya? Ya, silakan. Tidak membeda-bedakan, Pak. Iya, betul. Masya Allah. Ada lagi? Yang laki-laki? Ya, betul. Ya, Masya Allah. Nah, kemudian yang kedua, sikap apa yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin? Jadi, berdasarkan kisah-kisah dari Khulafaur Rasyidin, itu setidaknya ada 4 sikap yang harus kita miliki untuk meneladani seorang pemimpin. Yang pertama, kita meneladani dari Abu Bakar As-Siddiq. Beliau adalah seseorang yang jujur. Kemudian Umar bin Khattab, seseorang yang berani. Kemudian Utsman bin Affan, seseorang yang dermawan. Dan Ali bin Abi Thalib adalah seseorang yang cerdas. Nah, keempat-empatnya ini harus dimiliki oleh seorang pemimpin, gitu ya. Kemudian, nah ini adalah masing-masing ciri khas karakter dari khalifah-khalifah pada saat itu. Ada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Lanjut. Nah, bagaimana sih kalau kita hubungkan karakter-karakter para khalifah pada saat itu di kehidupan nyata kita semua sebagai seorang siswa? Baik. Yang pertama, jujur dari Abu Bakar As-Siddiq. Contohnya adalah jujur pada saat mengerjakan tugas ujian. Yang kita ketahui, kalau ujian kan kita tidak boleh menyontek. Maka kita harus jujur mengerjakannya. Itulah yang membuat ini bisa berhubungan dengan karakteristik atau karakter dari Abu Bakar As-Siddiq, yaitu jujur. Kemudian yang kedua, adil dari Umar bin Khattab, yaitu adil dalam pembagian kerja kelompok. Maksudnya itu ketika teman-teman mendapati sebuah tugas kelompok, jadi teman-teman itu harus adil dalam bekerja, tidak ada yang tumpang tindih, gitu ya. Kemudian yang ketiga ada dermawan. Dermawan itu berbagi kepada teman yang membutuhkan. Jadi sebagai seorang siswa, teman-teman itu tidak harus membagi dalam bentuk harta ya atau uang. Jadi meskipun kita tidak punya uang misalnya, tapi ketika teman-teman itu membutuhkan bantuan, kita harus membantunya. Itu merupakan satu prinsip dari sifat dermawan. Kemudian yang terakhir ada berilmu dan berani, yaitu dari Ali bin Abi Thalib. Berilmu atau cerdas. Jadi ciri khas dari Khalifah Ali bin Abi Thalib adalah cerdas. Contohnya di sini adalah berani menyampaikan pendapat dengan sopan. Gitu ya. Jadi ketika teman-teman memiliki pendapat, disampaikan dengan cara yang sopan dan tidak merasa bahwa pendapat diri sendiri itu benar, gitu ya.
Nah, sekarang kita ada satu kasus. Dalam sebuah kerja kelompok, hanya 2 siswa yang bekerja dan anggota lain tidak mau membantu. Bagaimana sikap yang seharusnya dilakukan berdasarkan keteladanan Khulafaur Rasyidin? Nah, dari kasus tersebut, mana karakteristik yang bisa kita terapkan untuk menyelesaikannya? Ada yang mau jawab? Apakah itu kejujuran, apakah itu keadilan, kepedulian, atau keberanian? Ayo. Ya boleh, Pali. Gimana? Kita harus peduli terhadap teman yang sudah bekerja dalam kelompok. Masya Allah, bagus Mas Pali. Ya. Nah, selain itu masih ada lagi sikap yang bisa kita teladani dari keempat-empat itu untuk menyelesaikan sebuah kasus berikut. Ada yang mau jawab lagi yang dari perempuan? Apakah itu sifatnya dari Abu Bakar, apakah itu dari Umar, Utsman, ataukah Ali? Silahkan. Ya, silakan. Ya, itu berarti kejujuran. Karena? Itu tugas kelompok ya, berarti kita itu harus jujur. Betul, Masya Allah. Gitu ya. Jadi seperti yang sudah dijawab oleh teman-teman tadi, ada 2 jawaban yang bisa disampaikan, yaitu kepedulian atas teman yang kurang memperhatikan tanggung jawabnya dalam kelompok, dan kejujuran, gitu ya. Nah, jadi ada sebuah mungkin bisa menjadikan motivasi bagi kita semua. Jika kita berada dalam posisi tersebut, sikap Khulafaur Rasyidin apa sih yang bisa kita terapkan? Jadi, meneladani Khulafaur Rasyidin tidak hanya kita itu belajar sejarahnya saja, nama-namanya, kemudian waktunya kapan atau tempatnya di mana, tetapi bagaimana kita menerapkan sikap-sikap dari Khulafaur Rasyidin itu dalam kehidupan kita sehari-hari, itu yang lebih penting daripada itu semua tadi. Jadi pada intinya, menerapkan nilai perjuangan Khulafaur Rasyidin lebih penting daripada sekedar mengetahui nama dan sejarahnya. Ya, ini tadi ya ada beberapa sikap yang dimiliki oleh para Khulafaur Rasyidin. Ya, mungkin itu saja ya teman-teman, materi pada pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari hari ini. Demikian, mohon maaf bila terdapat kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada, amma ba'du. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Kak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah semuanya pada semangat ini. Alhamdulillah kita semuanya sudah semangat. Sebelum kita masuk ke pematerian, Bapak mau bertanya ini kepada anak-anakku semuanya. Apa hal baik yang sudah kalian lakukan di pagi hari ini? Apa ayo ada yang mau menyampaikan? Salat subuh, Masya Allah. Di rumah atau di masjid? Di rumah dong kalau perempuan. Sip, bagus. Oke.
Pada kesempatan kali ini, Bapak akan membahas mengenai 2 poin penting, yaitu meneladani sifat terpuji dan menjauhi sifat tercela. Di mana pada poin yang pertama ada meneladani sifat terpuji. Ya, sifat terpuji adalah suatu sifat yang baik yang diniatkan karena Allah, baik itu untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Ya, adapun beberapa poin penting terkait dengan sifat terpuji itu ada 5 yang dibahas di sini. Ada jujur, amanah, sabar, rendah hati, dan juga tolong menolong. Ya, seperti yang sudah kalian lakukan di pagi hari ini, yaitu melaksanakan sholat subuh, mungkin ataupun bersalaman dengan kedua orang tua dan lain sebagainya, itu merupakan salah satu ataupun salah 2 dari sikap terpuji. Di mana sikap terpuji ini intinya semua hal-hal baik itu masuknya ke dalam sifat terpuji. Oke. Selanjutnya yaitu sifat tercela. Sifat tercela adalah perilaku buruk yang bertentangan dengan ajaran Islam, baik itu untuk diri sendiri maupun orang lain yang ada di sekitarnya. Di mana sifat tercela ini ada beberapa yang dijelaskan oleh Bapak Guru. Yang pertama ada bohong, sombong, dengki, ghibah, dan juga fitnah. 5 poin ini tentunya kita berusaha semaksimal mungkin untuk menghindarinya agar kita tidak dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus ada pertanyaan lagi nih. Saya mau tanya ke Mas Afka, mengapa sifat-sifat tercela itu harus kita hindari, Mas? Karena tidak baik. Betul sekali, Masya Allah. Sip, bagus. Selanjutnya ada studi kasus terkait dengan Andi. Ketika Andi menemukan uang 50.000 di dalam kelas, ia memberikan uang tersebut kepada guru. Pertanyaan yang pertama, saya tanya ke Mbak Diva. Tadi yang dilakukan Andi terhadap uang 50.000, terhadap uang 50.000-nya diapakan? Diberikan kepada? Yang punya. Oke, betul sekali, diberikan kepada guru. Terus yang kedua, sifat yang ditunjukkan oleh Andi itu sifat apa, Mas Tamam? Sifat jujur. Betul sekali, sifat jujur. Yang poin ketiga, saya tanya ke Mbak Silva, mengapa tindakan Andi ini termasuk sifat terpuji, Mbak? Karena itu sudah berbuat kebaikan dan jujur. Betul sekali, sip. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, kita sama, tetapi masih dengan Andi, tetapi dengan apa ya? Dengan kasus yang berbeda. Bagaimana jika sebaliknya? Ketika Andi menemukan uang 50.000, tetapi Andi tidak mengembalikannya, akan tetapi dia membawa uang 50.000 tersebut. Pertanyaan pertama, apakah tindakan tersebut benar, Mbak Amel? Benar? Tidak, kurang tepat. Karena kita harus jujur terhadap apapun, baik itu punya orang lain ataupun punya kita harus mengembalikannya. Betul sekali. Bagus. Pertanyaan kedua, Mas Tamam udah. Sekarang Mbak Iis, termasuk sifat terpuji atau tercela tadi? Tercela. Betul sekali, sip. Terus yang belum siapa? Apakah akibat dari perilaku tersebut, Mbak Naswa? Ketika kita mengambil uang yang bukan haknya gitu berakibat seperti apa, Mbak? Itu bisa berakibat kita berarti memakan uang haram. Betul sekali, tepat. Terus Mbak Silvi, apa yang seharusnya dilakukan oleh Andi? Harusnya mengembalikan uang, jangan dipakai sendiri. Betul banget. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke. Bagaimana cara kita menerapkan sifat terpuji dan juga menjauhi perbuatan tercela? Ini ada 3 poin. Ketika ujian, ada teman yang memberikan contekan. Itu apa yang seharusnya kita lakukan? Ketika
ada temannya mau mencontek, kita harus ngapain? Mbak Amel apa Mbak? Betul sekali, menegur. Terus ketika kita menemukan barang milik teman di kelas, apa yang harus kita lakukan Mas Tamam? Dibawa sendiri, Mas. Aduh, masa gitu Mas? Nggak boleh dibawa sendiri ya. Kita harus mengembalikannya, karena kita harus agar apa? Agar disayang Allah. Masya Allah, pada pinter-pinter ya. Terus poin ketiga, ketika ada teman yang melakukan kesalahan dan meminta kamu untuk berbohong, untuk menutupi kesalahan temanmu, apa yang harusnya kamu lakukan? Apakah kamu menolaknya ataukah kamu membantu temanmu untuk berbohong? Menolaknya. Masya Allah, semuanya pintar. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke. Di dalam satu ayat di Al-Adiyat ayat 7 dan 8 itu menjelaskan bahwa faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil biji zarrah, maka ia akan melihat balasannya. Pun sebaliknya, barang siapa yang mengerjakan keburukan sekecil biji zarrah, maka ia akan melihat balasannya. Oke. Pada akhirnya, sifat terpuji adalah sifat yang sudah kita ketahui semuanya. Akan tetapi, yang poin paling pentingnya itu bukan bagaimana kita mengetahui apakah itu terpuji ataukah tercela. Akan tetapi, bagaimana cara kita mempraktekkan hal-hal terpuji dan juga menjauhi hal-hal tersebut. Ya, baik, kurang lebihnya dari Bapak. Mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Bisa saran durung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Nah, kita sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama-sama dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Baik anak-anak, apakah hari ini berangkat semua? Berangkat. Oke, sebelum Ibu ke materi, Ibu mau tanya nih, siapa yang tadi sudah melaksanakan sholat subuh? Wah, Masya Allah sekali. Berarti anak-anak sudah mengawali pagi hari ini dengan mengingat Allah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang menghadirkan sholat dan dzikir dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada contoh nih anak-anak, yaitu Fahmi sedang menghadapi suatu masalah. Nah, ia merasa gelisah dan mudah marah. Lalu Fahmi melakukan sholat dan berzikir. Nah, menurut anak-anak nih, tindakan yang sudah dilakukan Fahmi ini, apakah sudah dapat menenangkan hatinya belum? Sudah. Iya, betul sekali. Jadi tindakan Fahmi ini sudah tepat ya, karena dengan kita sholat dan berzikir, maka hati kita akan menjadi tenang. Nah, lalu sholat dan zikir itu apa sih? Nah, di sini pengertian sholat adalah sholat itu ibadah kepada Allah yang dimana diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, sholat ini juga kewajiban bagi setiap muslim
dan menjadi sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, untuk mengingat Allah dalam kehidupan sehari-hari dan melatih kedisiplinan. Nah, lalu zikir adalah kegiatan mengingat dan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan hati dan lisan. Nah, zikir ini itu tidak hanya kita lakukan di dalam sholat saja, tetapi ketika kita dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ketika kita sedang belajar, ketika kita sedang olahraga, itu bisa kita selingi dengan berzikir. Nah, contoh-contoh zikir itu sebenarnya banyak ya. Di sini ada salah satunya Subhanallah, terus ada apa lagi? Alhamdulillah, lalu Allahu Akbar dan Astagfirullah. Nah, lalu di sini ada dalil nakli tentang sholat dan zikir. Coba Mbak Iis tolong bacakan ayat dan artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ala dzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ya, terima kasih Mbak Iis. Jadi dengan dalil di sini itu, ketika kita mengingat Allah, maka hati kita akan menjadi tentram dan tenang. Nah, lalu manfaat sholat dan zikir juga itu banyak sekali ya. Di sini itu ada contohnya mendekatkan diri kita kepada Allah. Lalu ada menenangkan hati kita, terus melatih kedisiplinan dan membentuk akhlak yang baik serta membantu menjauhi perbuatan Yang buruk. Nah, contoh penerapan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari itu juga banyak sekali ya. Nah, di sini ada kita harus melaksanakan sholat tepat waktu. Jadi kita tidak boleh mengulur-ngulur sholat. Lalu kita tidak boleh meninggalkan sholat meskipun kita sedang sibuk. Nah, lalu ada berzikir setelah melaksanakan sholat dan membaca istighfar ketika melakukan kesalahan. Nah, jadi kesimpulannya itu sholat itu kewajiban kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah, sedangkan kalau zikir itu cara kita mengingat Allah dengan kita berzikir. Nah, jadi keduanya itu dapat menenangkan hati kita dan membentuk akhlak yang baik. Nah, jadi semisal kita mempunyai suatu masalah atau kita merasa gelisah, maka kita harus kembali kepada Allah dengan melaksanakan sholat dan zikir. Karena sholat dan zikir itu dapat menenangkan hati. Nah, di sini akan ada kuis nih anak-anak. Nah, nanti siapa yang jawabnya tercepat bakalan akan ibu kasih hadiah. Jadi harus kalau semisal sudah tahu jawabannya langsung angkat tangan ya. Iya, Bu. Bentar. Nah, coba langsung angkat tangan ya kalau sudah ada yang tahu. Ya, apa coba jawaban nomor 1 dan 2? B. Mendekatkan diri kepada Allah dengan sholat dan zikir. Lalu yang nomor 2-nya? Saya Bu, Abu. Apa? A. Al-Qulub. Iya betul, coba tepuk tangan dulu. Ini ya, nanti barengan ya. Oke, baik anak-anak, alhamdulillah anak-anak ternyata sudah paham ya dengan materi ini. Nah, Ibu berterima kasih banyak juga atas partisipasi anak-anak dan jawaban-jawaban anak-anak yang sudah sangat tepat sekali. Nah, Ibu juga berterima kasih buat anak-anak yang sudah berpartisipasi hari ini dengan sangat baik ya. Nah, nanti sebelum kita akhiri, Ibu akan berikan PR ya untuk dikerjakan di rumah dan dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Siap, Bu. Oke, mungkin cukup sekian ya anak-anak. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Wah, semangat sekali ya. Hari ini apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua ya, nihil, good. Nah, anak-anak, Ibu minta kalian perhatian Ibu. Ini adalah sebuah botol dan sebuah tanaman. Pada pagi hari ini Ibu membawa keduanya ini untuk apa? Kira-kira apa nih yang akan hubungannya tuh apa antara kedua ini? Tanaman dengan botol ini? Lingkungan, Bu. Lingkungan, betul sekali. Nah, misalkan kita setelah pakai ini langsung kita buang sampah sembarangan. Akibatnya apa? Banjir, pencemaran lingkungan. Nah, ini adalah sebuah botol yang ketika kita membuangnya sembarangan, ini akan mengakibatkan pencemaran lingkungan. Dan ini adalah tanaman yang ketika kita rawat, kita jaga dengan baik, maka akan tumbuh dengan baik juga. Nah, kita minta, Ibu minta kalian perhatikan layar, melestarikan alam, menjaga kehidupan. Nah, jadi apa sih penyebabnya kok ini bisa terjadi? Ini apa? Pencemaran lingkungan. Sampahnya banyak banget. Apa yang mengakibatkan? Banjir. Akibatnya yang mengakibat itu sampah, karena kita membuang sampah. Iya, kita membuang sampah sembarangan. Jadi akhirnya banjir, sampahnya banyak banget. Terus kali ini kita tidak akan tidak hanya melihat sebuah persoalan dari kehidupan kita sehari-hari, tapi kita melihat dari pesan yang ada dalam Al-Quran, yakni Al-Quran surat Ar-Rum, "Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyadhuqum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un." Jadi Allah itu menuliskan dalam Al-Quran dhaharul fasadu fil barri wal bahri, bahwa kerusakan yang ada di laut dan di darat itu disebabkan karena bima kasabat aydin nas, perbuatan manusia itu sendiri. Jadi Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatannya sendiri. Agar apa? La'allahum yarji'un, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Dengan cara apa? Dengan cara kita melestarikan lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, menjaganya dengan baik, menanam tumbuhan gitu. Nah, ada beberapa contoh ketika kita melestarikan alam. Yang pertama adalah kita mengurangi plastik. Gunakan tumbler minum isi ulang dan bawa tas belanja sendiri untuk meminimalisasi sampah plastik sekali pakai. Nah, yang kedua, mengelola sampah. Jadi sampah ini, botol plastik, ketika kita dibuang sembarangan akan mencemarkan lingkungan. Tetapi ketika kita membuangnya pada tempat sampah, kemudian dikelola, itu menjadi kita tindakan salah satu kita melestarikan lingkungan. Selanjutnya ada menanam pohon. Jadi ketika kita menanam pohon, merawatnya dengan baik, maka tumbuhan hijau itu akan tumbuh dan akan diberi nilai sedekah yang memberikan kehidupan bagi makhluk lain. Jadi ketika kita menanam pohon, itu sama saja kita bersedekah. Itu kata Allah. Nah, selanjutnya nih, Ibu memiliki tugas untuk kalian. Sebelumnya sampai sini paham teman-teman? Paham, Bu. Paham. Ada yang mau membantu Ibu menyimpulkan apa pelajaran yang kita ambil pada hari ini? Saya, Bu. Ya, bagaimana Silva? Kita harus melestarikan lingkungan dengan cara kita itu harus menjaga kebersihan. Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Iya, menjaga kebersihan, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Terus juga tidak menebang pohon secara liar. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pelajaran pada hari ini, sebagai tindak lanjut, Ibu ada tugas buat kalian semua. Ibu minta tolong kalian semua di rumah bisa menanam satu tanaman, entah itu pohon, bunga, atau apapun itu. Nanti kalian rawat dengan baik, dijaga agar tumbuhan itu tumbuh. Terus
nanti hasilnya laporkan ke Ibu melalui foto, ya. Oke, Ibu. Ya. Nah, jadi anak-anak, bumi ini bukan sekedar warisan dari nenek moyang kita, melainkan titipan amanah dari Allah untuk anak cucu kita. Jadi kita tuh menjaganya adalah perbuatan ibadah terindah. Kelestarian alam ini itu adalah tanggung jawab kita sebagai manusia, apalagi seorang muslim untuk menjaganya, karena itu adalah amanah dari Allah. Kita menjaganya sama dengan kita berikhtiar dalam menjaga amanah Allah. Nah, sebenarnya cukup sekian dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Ibu tunggu laporannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita bersama-sama mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Apakah semuanya pada hadir? Hadir. Alhamdulillah. Semangat kan? Harus semangat ya. Ya. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu mau tanya dulu nih. Kira-kira kalian itu udah pernah nggak sih kayak mau melakukan perbuatan baik tapi agar dilihat oleh orang lain? Jangan ya, itu nggak boleh ya, karena itu suatu perbuatan yang tercela, iya, perbuatan yang buruk. Oke. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang perbuatan tercela, yaitu yang pertama ada riya, sum'ah, dan takabur. Oke, jadi untuk pembelajaran kali ini kita menggunakan metode dengan diskusi kelompok kecil, ya. Nanti kalian, kan ini udah siapkan ya amplop yang berisi tentang kartu materi. Lah, nanti setiap, jadi apa ya, ini kan ada 10 orang. Nanti dibagi menjadi 3 kelompok. Berarti setiap kelompoknya itu ada yang 3, ada yang 4. Ya, bisa dipahami? Bisa. Ya. Lah, nanti perwakilan kelompok itu ada yang mengambil ini, milih. Lah, nanti kan kalian dapat nih materi, kan di sini itu ada materi, ada riya, ada sum'ah, dan ada takabur. Lah nanti misal Mbak Iis itu dapatnya riya, berarti nanti Mbak Iis itu mendiskusikan dengan kelompoknya tentang riya. Terus nanti dipresentasikan. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Nanti waktu kalian diskusi itu 2 menit. Oke, langsung aja ya. Yuk Mbak Iis. Ya, silahkan. Oke, sum'ah. Mbak Tifa, oh iya dapat riya. Terus ini, kelompok terakhir. Bener nggak, Bu? Oke. Oke, dapat apa? Takabur. Oh, takabur. Udah semuanya, siapa yang dapat riya? Riya siapa? Oh iya, kelompok ini ya. Terus yang sum'ah? Saya. Takabur? Ya, ini Ibu akan membagikan lembar diskusinya ya. Nanti apa ya, kan ini Ibu udah membuat soalnya, nanti dijawab. Bisa dipahami? Bisa.
Satu aja perwakilan nanti. Silakan dikerjakan, waktunya 2 menit. Oke, Bu. Oke. Susah enggak? Enggak ya? Gampang. Oke. Kamu milih contohnya apa? Contohnya merasa paling pintar di kelas, Bu. Oh iya itu benar ya. Betul. Soalnya sering kayak gitu, Kita nggak boleh kejadian sombong kayak ya, gitu. Bu. Iya, Oh, nggak boleh siap-siap, sombong. Bu. Ini udah? Sudah Ibu, Ya. Gimana coba lihat? ini berlaku menceritakan kebaikan yang telah dilakukan dengan tujuan agar didengar dan mendapatkan Oke, betul. Ini udah? Sudah, Bu. Ya, coba lihat Ibu. Ini Bu kayak gini. Ya, oke. Oke, sekarang waktunya sudah habis ya. Udah 2 menit. Setiap kelompok mempresentasikan hasilnya. Oke, di tempat aja ya, tapi berdiri. Dari kelompok ini dulu. Takabur. Ya, berdiri. Yang lain dengarkan ya. Oke. Apa pengertian dari Langsung itunya sum'ah? aja jawaban. Kita tidak sifat sombong, merasa paling tinggi dan tinggi daripada orang lain. Contohnya. Yang kedua, merasa paling pintar di kelas, Bu. Terus yang Ya. ketiga, membiasakan sikap rendah hati. Iya, betul sekali. Apakah ada tanggapan dari teman-teman? Oke, berarti udah paham ya. Terus selanjutnya dari Sum'ah, siapa Sum'ah? Ya, silakan berdiri. Apa pengertian dari materi yang kamu dapatkan? Saya mendapatkan materi sum'ah. Sum'ah itu perilaku menceritakan kebaikan yang telah dilakukan. Ya. Tujuan akan didengar dan mendapat pujian dari orang lain. Betul. Terus contohnya itu membanggakan amal yang telah dilakukan Bu agar dapat pujian orang lain. Bagaimana cara menghindari perilaku tersebut? Biasakan ikhlas ketika telah melakukan kebaikan. Ya, betul sekali. Dari kelompok lain ada yang mau memberikan tanggapan? Nggak ada, berarti udah paham semua. Oke, terakhir kelompok Ria. Yang mendiskusikan tentang Ria. Merupakan suatu kebaikan dengan tujuan agar dilihat dan dipuji orang lain. Yang lain dengarkan ya. Contohnya bersedekah bukan karena ikhlas tapi agar dilihat orang lain. Lalu cara menghindari perilaku tersebut meluruskan niat sebelum melakukan suatu perbuatan kebaikan. Oke, betul sekali. Ada yang mau memberikan tanggapan? Oke, berarti pembelajaran Ria, Sum'ah, dan Takabur itu udah paham semuanya ya. Ya, jadi sekarang siapa yang bisa menyimpulkan ketiganya itu? Oke, semangat sekali, beri tepuk tangan. Oke, Dia itu perilaku melakukan sesuatu kebaikan agar dilihat dan mendapatkan pujian dari orang lain. ya Sum'ah betul. itu perilaku menceritakan kebaikan yang telah dilakukan dengan tujuan agar didengar dan mendapatkan pujian. Betul. Takabur itu sikap sombong atau merasa paling tinggi daripada orang lain, Bu. Ya, udah betul belum? Oke. Ya, jadi kalau Sum'ah itu kita menceritakan kebaikan kita yang sudah dilakukan. Lah, kalau Ria, kita itu melakukan perbuatan kebaikan agar dilihat orang lain. Sedangkan kalau takabur itu kita kayak sombong, aku merasa paling pintar di kelas, kayak gitu. Ya, bisa dipahami semuanya ya? Oke, mungkin hanya itu saja ya pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apa yang telah kita pelajari harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, Ibu akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya nggak semangat sih. Semangat dong. Udah sarapan atau belum? Sudah. Berarti harus semangat. Ibu ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Nah, alhamdulillah udah sehat semuanya. Tapi ada yang nggak berangkat apa enggak nih? Apa berangkat semuanya? Alhamdulillah. Baik, jadi sebelum memasuki pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama. Bismillah. Nah, udah tahu belum kita hari ini mau belajar apa? Belajar, hari ini kita mau belajar Isra Mi'raj. Ada yang udah tahu Isra Mi'raj itu apa? Belum ya, karena kan Ibu belum jelasin ya. Jadi Isra Mi'raj itu peristiwa perjalanan Nabi Muhammad SAW yang sangat luar biasa dan juga istimewa. Tahu nggak kenapa istimewa? Nggak tahu, oke. Jadi, iya betul. Jadi Isra itu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tahu nggak Masjidil Haram itu di mana? Di Mekah. Kalau Masjidil Aqsa di Palestina. Nah, kemudian Mi'raj itu perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa hingga ke Sidratul Muntaha. Nah, Sidratul Muntaha itu apa? Nanti kita mau bahas. Jadi Mi'raj itu perjalanannya melewati 7 langit. Yang langit pertama itu Nabi Muhammad menemui Nabi Adam. Nah, di langit kedua menemui Nabi Isa dan di langit ketiga menemui Nabi Yusuf. Di langit keempat Nabi Idris. Di langit kelima di langit keenam Nabi Musa. Dan di langit ketujuh Nabi Ibrahim. Nah, setelah melewati 7 langit itu, kemudian Nabi Muhammad SAW sampai ke Sidratul Muntaha. Nah, dari perjalanan Nabi Muhammad itu tidak sendiri, tapi ditemani malaikat. Siapa ada yang tahu? Jibril. Malaikat Jibril, betul sekali. Nah, kemudian Sidratul Muntaha itu apa? Jadi Sidratul Muntaha itu titik tertinggi dari langit yang tadi sudah dilewati itu, yaitu dari langit sampai langit ke-7 ya. Jadi Sidratul Muntaha itu tempat yang sangat tinggi dan juga sangat indah. Kemudian sampai saking indah dan juga tingginya, malaikat Jibril itu tidak bisa naik lagi seperti itu. Jadi hanya Nabi Muhammad saja. Seperti itu. Nah, kemudian hadiah besarnya itu apa sih? Kenapa Nabi Muhammad itu sampai ke Sidratul Muntaha? Jadi Nabi Muhammad itu melihat keistimewaan di Sidratul Muntaha, yaitu mendapatkan mendapatkan amanah untuk sholat seperti itu ya. Jadi awalnya itu Allah itu memerintahkan kita untuk sholat itu dalam 1 hari 1 malam itu 50. Kemudian Nabi Muhammad meminta keringanan untuk menjadi 5. Tapi kabar gembiranya apa? Kabar gembiranya walaupun kita sholat hanya 5 waktu saja, tetapi pahalanya itu tetap 50 seperti itu. Nah, kemudian tadi kita udah belajar ya tentang Isra Mi'raj. Kemudian Ibu mau kita belajar sambil bernyanyi. Mau apa enggak? Mau, oke. Nah. Oh iya. Sabar. Nah, oke. Ibu juga di sini punya media nih, gambar-gambar. Jadi nanti nyanyi sambil Ibu tunjuk Masjidil Haram itu seperti ini, kemudian Masjidil Aqsa itu seperti ini, kemudian di langit-langitnya sampai langit ke-7 seperti itu. Nah, ini nyanyi bareng-bareng ya. Nah,
Nah, nanti mulai bareng-bareng. Perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa, Mi'raj itu perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Nabi Isra Mi'raj ditemani malaikat Jibril naik buraq untuk bertemu Allah, menerima perintah sholat 5 waktu. Oke, Ibu mau ada yang maju satu, coba sambil megang ini, sambil nyanyi, sambil nunjukin yang Sidratul Muntaha itu mana, kemudian Masjidil Aqsa itu mana, seperti itu. Coba siapa yang maju? Mas Tamam, Pol. Yuk. Ya, perhatikan teman-teman semuanya ya. Ya, oke, yuk, Ibu. Mana. Mas Tamam udah siap? Siap. Ayo teman-teman juga ikut nyanyi. Boleh, ayo. Itu Perjalanan Nabi. Dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Nabi Isra Mi'raj ditemani malaikat Jibril naik buraq untuk bertemu Allah, sholat 5 waktu. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Mas Tamam, coba. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Nah, mungkin cukup sekian ya pembelajaran pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu dengan membaca bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini Ibu akan menjelaskan materi pada bab selanjutnya, yaitu mengaguhkan Allah dengan tunduk pada perintahnya. Dengan cara sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Sebelumnya dari kalian, kalau sujud itu waktu apa aja? Waktu salat ya, hanya waktu salat fardu atau salat sunnah kan ya. Jadi dalam Islam itu ada 3 sujud yang lain, yaitu sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Nah, pengertian dari sujud itu tersendiri yaitu tunduk dan patuh.
Dan secara istilah sujud adalah bentuk penghambaan tertinggi seorang hamba kepada Sang Pencipta dengan meletakkan dahi di atas tanah atau alas ibadah. Jadi sujud itu adalah bentuk kita penghambaan, ketaatan kepada Tuhan kita yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada sujud syukur. Kalian itu pasti pernah mendengar kabar yang sangat bahagia atau kabar yang sangat dinanti, ya atau tidak? Ya, Bu. Lalu kalian melakukan apa saat mendengar kabar tersebut? Syukur. Alhamdulillah. Tapi dalam Islam lebih baik dianjurkan dengan cara bersujud, yaitu namanya sujud syukur. Sujud syukur itu artinya sujud dengan satu kali yang dilakukan di luar salat tanpa perlu berwudu terlebih dahulu. Menurut ulama ya, tanpa perlu berwudu. Nah, waktu yang dilakukan ketika kita mendapatkan kabar gembira, mendapatkan nikmat, atau selamat dari musibah. Nah, bacaan dari sujud syukur sendiri yaitu sama seperti kita melakukan sujud pada waktu salat. Bisa dibaca semuanya? Bismillahirrahmanirrahim. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Lah, jadi waktu kalian mendengar kabar gembira atau mendapatkan nikmat yang besar, kalian melakukan sujud dengan membaca ayat ini. Dilakukan membacanya yaitu 3 kali ya. Lah, selanjutnya ada sujud sahwi. Dari kalian ada yang udah tahu belum sujud sahwi itu apa? Jadi sujud sahwi itu dilakukan sebelum kita salam. Dilakukan karena kita melupakan sunnah abad dalam salat. Contohnya kunut atau tasyahud awal atau membaca salawat Nabi pada tasyahud akhir ya. Nah, dilakukannya 2 kali sebelum salam dengan membaca Subhana malaya namu walayasus banyak 3 kali. Paham? Dilakukan sebelum apa? Sebelum salam. Oke, bagus. Dilakukannya dengan membaca apa? Walayashu. Dilakukan dengan membaca tersebut sebanyak 3 kali. Bagus. Selanjutnya ada sujud tilawah. Makna dari sujud tilawah yaitu 1 kali sujud yang dilakukan ketika seseorang membaca atau mendengar ayat-ayat saja dari Al-Quran. Jadi kalian waktu membaca Al-Quran atau waktu mendengarkan teman kalian membaca Al-Quran, ada ayat sajdah dalam Al-Quran, kalian dianjurkan untuk bersujud tilawah. Contohnya dalam surat Al-A'raf ayat 207. Coba Mbak Silva bacakan ayatnya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Allah, baik. Terima kasih ya Mbak Iis. Jadi ayat yang menunjukkan ayat sajdah yaitu yang lafalnya yasjudu. Jadi ketika kalian membaca Al-Quran atau mendengar teman kalian membaca Al-Quran ada ayat yang menyebutkan ayat saja, kalian dianjurkan untuk sujud tilawah dengan membaca. Coba dibaca Mas Tamam. Sajada wajhiya alladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Oke, baik, terima kasih. Kalian juga bisa membaca ayat ini sekarang. Ini sajada wajhiya khaliqin. Terima kasih. Jadi kesimpulannya yaitu sujud syukur dilakukan ketika mendapatkan nikmat, ketika terhindar dari musibah. Dilakukannya sebanyak berapa kali Mbak Iis?
apa bacaan yang dilakukan ketika kita sujud syukur, Mbak Lutfi? Oke, benar. Kita membacanya dengan bacaan yang seperti kita pada salat biasa ya, yaitu subhanallah wa bihamdihi. Jadi sekarang jika ada teman kalian mengatakan, kamu gak tasyahud awal, berarti kamu sholatnya gak sah, apakah kalian setuju? Tidak ya, tidak setuju karena kita bisa menambal dengan sujud sahwi. Apa tadi bacaannya sujud sahwi, Mas? Baik, dari sekian apakah ada yang kalian tanyakan? Tidak ada, berarti kalian sudah paham semuanya ya? Alhamdulillah. Jadi setelah pembelajaran hari ini, saat kalian mendapatkan kabar gembira atau saat kalian melupakan salah satu rukun sunnah abngat atau saat kalian membaca Al-Quran dan mendapatkan ayat sajdah, kalian dianjurkan untuk melakukan apa? Sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Baik, sudah paham semuanya ya? Baik, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, sekarang kayaknya sudah masuk semua ya hari ini, tidak ada yang izin ya? Oke, hari ini kita akan belajar indahnya berpakaian dengan syar'i. Siapa di sini yang suka berpakaian dengan syar'i? Saya, Bu. Ya, mengapa sih berpakaian dengan syar'i itu penting? Penting. Ada yang mau jawab? Ya, juga sebagai bentuk ibadah yang mana berpakaian syar'i adalah wujud nyata cinta dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Lalu tadi ya menjaga kehormatan dengan melindungi kehormatan dan martabat diri dari pandangan yang tidak semestinya. Lalu untuk menciptakan lingkungan, ini gimana? Ini gimana ke bawahnya? Ini? Enggak, ini loh, yang bawah ini loh. Yang bawah. Nih. Ini untuk menciptakan lingkungan sehat yang mana bermoral dan saling menghormati. Oke, lanjut. Batasan aurat perempuan. Itu yang kalian tahu ada mana aja sih? Iya. Yaitu seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Itu menurut mayoritas ulama ya. Terus prinsip berpakaian yang syar'i bagi perempuan itu gimana? Yang ketatkah atau yang longgarkah? Yang longgar. Dan tidak transparan, tidak menampilkan lekukan tubuh. Lalu tujuan utamanya yaitu untuk
menjaga kesucian diri dan menghindari fitnah di lingkungan sosial. Kalau batasan aurat laki-laki itu dari mana? Dari pusar hingga lutut. Berarti kalau mas-mas pada pakai celana pendek itu boleh nggak? Nggak boleh karena apa? Itu aurat. Iya, karena tidak menutup lutut. Terus yang boleh terlihat berarti itu ada kepala, wajah, tangan, dan kaki. Lalu dianjurkan untuk memakai celana panjang atau sarung yang menutup area aurat. Nah, ini berprinsip untuk pakaian harus rapi, bersih, dan mencerminkan kesopanan. Agar apa? Dalam kesederhanaan dalam berpakaian bagi laki-laki adalah cermin yang mulia. Jadi kalau misal kita sebagai perempuan ya, kita berpakaian yang melekuk, terus yang transparan, itu kan juga dapat mengundang syahwat. Begitu juga dengan laki-laki. Laki-laki jika tidak berpakaian dengan sopan, tidak tertutup, memakai celana pendek, robek-robek, kaos yang mungkin tidak semestinya, itu juga kan tidak mencerminkan akhlak yang mulia ya, terlihatnya seperti preman. Iya, betul Bu. Iya. Lanjut nih. Ciri-ciri pakaian syar'i yang baik itu tadi yang longgar, tidak menampilkan bentuk tubuh, tetapi tetap memberikan kenyamanan pada saat kita berpakaian. Terus tadi ya, terus sopan dan nyaman. Jadi walaupun kita memakai pakaian yang mungkin longgar, memakai pakaian yang panjang, itu juga tidak membatasi kita untuk bergerak, untuk beraktivitas, dan lain-lain. Nah ini contohnya juga seperti olahraga. Dalam perempuan juga itu kan, kita kan sudah banyak ya sekarang berbagai fashion itu sudah banyak banget dijual, entah di di online, entah di offline, itu sudah banyak. Seperti hijab olahraga pun sekarang tuh ada yang sudah gabung dengan bajunya itu loh. Iya tahu kan? Iya. Terus rok yang langsung dengan celana itu, yang depannya rok tapi sampingnya itu celana, kan ada ya? Ya. Terus nah di saat kita berolahraga di umum juga kita bisa tetap menjaga aurat kita, bentuk tubuh kita, dan yang lainnya. Nah, ini contoh pakaian syar'i untuk kegiatan sehari-hari. Yaitu kalau ke kampus ya, bagi yang perempuan mungkin menggunakan gamis, menggunakan tunik, atau dress-dress longgar lainnya. Kalau untuk yang mas-mas ya tetap menggunakan celana panjang. Masa iya ke kampus juga pakai celana pendek, kan gak mungkin ya. Iya. Tapi kalau ke sarung, pakai sarung juga itu nggak boleh ya ke kampus ya? Nggak boleh. Nggak boleh. Mungkin Pak kalau hari santri bolehnya. Iya. Kalau gamis, apa itu gamis cowok itu namanya apa sih? Jubah. Itu boleh nggak ke kampus? Boleh apa enggak? Terus ya ini. Untuk acara formal lah itu, kita acara formal juga kita nggak perlu pakaian yang terlalu terlihat wow, tapi dipakai tetap elegan dan sopan. Nah ini mungkin kalian sudah pada bisa memadunya sendiri ya untuk berpakaian syar'i itu ya tadi, tidak usah takut kita tidak terlihat keren, tidak terlihat cantik atau ganteng gitu. Intinya kita nyaman dan kita tidak menimbulkan syahwat bagi sesama. Oke. Nah ini, intinya apa yang kita pakai itu berarti cerminan diri kita. Iya, karena orang tuh selalu melihat orang lain itu pertama dari covernya, dari pakaiannya. Karena iya, kalau aslinya kayak gimana sih itu kembali lagi ya ke orangnya. Sampai sini kalian sudah paham mungkin? Bentuk dari pakaian syar'i itu seperti apa? Yang Nyaman, yang longgar. Iya, bagus. yang sesuai syariat. Iya, bagus. Oke.
Mungkin pelajaran hari ini sudah cukup Ibu jelaskan untuk kalian semua ya. Semoga bermanfaat dan bisa dipraktekkan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, misalkan kita itu kayak melakukan sesuatu dengan niat kita, maka kita itu akan mendapatkan amal dari Allah Subhanahu wa taala. Terus misalnya Desilva itu kan membantu temannya, menolong temannya itu karena niat yang ikhlas, bukan karena ingin mendapat pujian dan juga ingin mendapat imbalan dari temannya. Terus kemudian yang kedua itu jujur dalam perkataan. Ketika kita berbicara sesuai dengan fakta dan juga tidak berbohong. Misalnya ibu itu menanyakan kepada adik-adik, apakah adik-adik semuanya sudah sholat subuh? Nah, kalian itu harus berkata benar ya, jangan berbohong meskipun kalian belum sholat subuh gitu. Terus kemudian jujur dalam perbuatan, bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Misalnya ketika Ade Diva itu memecahkan barang punya temennya, terus Ade Diva itu jangan kayak takut untuk salah, jadi diem-diem gitu. Jadi Ade Diva itu harus memberitahu kepada temannya, harus berkata jujur, oke? Nah, mengapa kita itu harus berperilaku jujur? Karena agar disukai banyak orang. Terus kemudian menimbulkan suasana yang tenang dan nyaman. Pastinya orang-orang yang jujur atau orang-orang yang baik itu pasti mempunyai orang yang baik kan? Sudah terpancar seperti itu. Terus kemudian akan mencegah timbulnya lebih banyak masalah di masa depan. Jadi orang yang jujur itu pastinya sudah tahu kalau misalnya dia berbohong itu tidak baik gitu. Terus kemudian cara kita untuk melatih sikap jujur. Yang pertama, mulailah jujur dari hal yang tampak kecil. Misalnya tadi ibu kan sudah bilang kalian sudah sholat gitu. Kalian harus berkata dengan jujur. Kemudian tidak takut untuk mengakui kesalahan. Meskipun kalian punya kesalahan, kalian jangan sampai takut. Terus yang ketiga, mulai berani dalam mengatakan kejujuran. Jangan sampai ragu-ragu ya, karena kalau misalnya kalian tidak jujur, pastinya kalian akan terbiasa gitu, akan terbiasa berbohong. Iya, seperti halnya kecanduan game, itu kan akan terbiasa. Terus kemudian mulailah dengan selalu menepati janji. Kalau misalnya ada teman-teman kalian mengajak jalan kemana, main gitu, harus janji ditepati gitu ya. Kalau misalnya ada kayak ada kepentingan harus bilang ke temannya karena sudah janji. Nah, adik-adik, karena mungkin waktunya sudah cukup ya, ibu akan menugaskan lembar kerja peserta didik nih. Ya, ini nanti di rumah dikerjakan ya adik-adik. Ya. Nah, oke, sebelum ibu tutup ke pematerian, coba sebutin ya perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari yang kalian sudah lakukan. Cek 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 udah cek 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 yang di bawah paling iya itu yang pink
Ibu awal ini Pak itu. Ibu awalin sebelum pelajaran hari ini Ibu awalkan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Apa kabar semuanya? Nah, di sini Ibu ingin menjelaskan materi tentang sholat berjamaah. Kalian tahu nggak apa arti sholat berjamaah? Terus syarat-syarat syarat-syarat sah sholat berjamaah, syarat menjadi imam, dan syarat sah menjadi makmum. Lanjut ya. Ya, yaitu pengertian sholat berjamaah. Pengertian sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan dan dilakukan orang atau bersama-sama, ada imam maupun ada makmum. Ya, jadi sholat berjamaah itu yang dikerjakan oleh ada makmum, ada imam, yang dikerjakan oleh sama-sama orang, ya, banyak orang. Ya, yang kedua, materi kedua yaitu syarat-syarat sah sholat berjamaah. Yang pertama ada imam, terus apalagi teman ini ada Makmum berniat menurut imam. terus Ada dalam satu tempat itu bersama imam. terus Mengetahui gerakan imam. dan Jarak antara imam dan makmum. nah, kita itu syarat-syarat sah berjamaah itu harus ada imamnya, terus makmum itu mengikuti imam, terus yang ketiga satu majelis dengan imam, terus menuruti gerakan imam dan berbeda jarak antara imam dan makmum, ya. Terus selanjutnya materi ketiga ya. Nah, syarat-syarat menjadi imam. Ya. Yang pertama apa teman-teman? Mengetahui syarat sah sholat berjamaah dan hukum sholat berjamaah. Terus yang kedua? Fasih dalam membaca ayat Al-Quran. Yang ketiga? Puas suasana Ramadannya. Yang keempat? Yang kelima? Nah, ya, terus materi terakhir ya. Nah, yaitu syarat-syarat menjadi makmum. Coba disebutin Mas Paris apa aja? Makmum berniat mengikuti imam. Ya, terus? Kedua, mengetahui gerakan sholat imam. Yang ketiga? Yang ketiga, berada dalam satu tempat yang sama. Terus? Yang keempat, sholatnya makmum harus sesuai dengan sholatnya imam. Nah, bagus banget teman-teman. Nah, ya, sekian materi yang Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Cek. Oke.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semua. Gimana kabar kalian? Ya, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Ya, sebelumnya saya mau bertanya terlebih dahulu. Dari kalian semua, dari tadi pagi atau kemarin udah lihat berita apa nih? Berita apa? Ya, korupsi. Terus? Menikah. Ya. Yang korupsi apakah itu beritanya benar atau hoax? Benar. Oh ya, yang lain yang tadi nikah? Oh. Ya, di sini saya akan membahas tentang tabayun. Diharapkan kalian bisa memahami pengertian dari tabayun dan juga bisa melaksanakan di kehidupan kalian. Nah, sekarang ada sebuah kasus, kalian tolong perhatiin ke layar. Dalam kasus ini ada di grup WhatsApp ada permasalahan, membahas permasalahan tentang bahwa si X ini mencuri uang, padahal di sini tidak ada mencantumkan bukti atau sumber yang jelas. Nah, saya akan bertanya kepada Mas Fali, apakah kita boleh langsung mempercayai berita tersebut? Tidak boleh, Pak. Nah, kenapa? Karena tidak ada bukti dan sumbernya tidak valid. Ya benar, jadi kita jangan langsung percaya dengan berita yang beredar. Selanjutnya ada Quran surat Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi fatabayyanu tusibu qauman bijahalati, yaitu maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan. Nah, dari ayat ini ada yang bisa menjelaskan nggak? Coba Mbak Diva jelaskan arti tersebut. Artinya itu Pak, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohanmu. Jadi yaitu. Nah, bagus. Kita kasih tepuk tangan terlebih dahulu. Nah, saya mau tanya lagi ke Mbak Silva. Bagaimana penerapan di media sosial tentang terkait arti tersebut? Jadi itu Pak, kita tuh harus apa ya, kayak pilih-pilih dulu loh, ini benar apa tidak gitu. Harus teliti, jangan langsung percaya. Oke, bagus. Berarti jadi kita menghadapi media sosial sekarang yang banyak info, banyak yang hoax, tidak ada penjelasan apapun, kita harus membandingkan dengan berita-berita lain, atau kita harus mencari tahu terlebih dahulu berita yang mengungkap permasalahan tersebut. Nah, sekarang tabayun, penjelasan dari tabayun. Tabayun adalah memeriksa. Yang pertama, memeriksa. Yang kedua, yaitu yang ketiga. Ya, jadi tabayun adalah memeriksa, meneliti, dan memastikan kebenaran suatu informasi dalam mempercayai atau menyebarkannya. Ini adalah sikap seorang muslim yang bernalar kritis dan bertanggung jawab dalam menyikapi setiap berita yang beredar. Nah, cara menerapkannya, kita harus, jika ada sebuah permasalahan, kita harus membaca secara full dari permasalahan tersebut, lalu kita mencari perbandingan dari berita
yang dikeluarkan akun lain. Lalu kita bandingkan apakah sama beritanya atau berbeda. Lalu kita pastikan kebenaran. Nah, apabila berita itu tersebut benar, kita boleh langsung menyimpulkan dan bisa memberitakan kepada orang lain. Jika berita itu salah dan perbandingannya itu sangat berbeda, kita tidak boleh saling kita tidak boleh menyebarkan info tersebut. Nah, dari penjelasan tadi ada yang bisa menyimpulkan? Coba Mas Fali. Pada intinya ketika kita menerima suatu berita, kita itu harus bertabayunnya, itu kita jangan langsung percaya, tetapi harus melihat dulu sumbernya, melihat bukti-buktinya agar tidak salah dalam menyebarkan sesuatu. Ya, kasih tepuk tangan. Nah, saya bertanya kepada Mbak Silvi, mengapa tabayun itu penting dalam bermedia sosial? Untuk terhindar dari fitnah. Ya, tepuk tangan. Selanjutnya yang terakhir kepada Mbak Zahra. Mau bertanya kepada Mbak Zahra, apa yang akan dilakukan sebelum menyebarkan informasi? Ya, yang pertama mencari tahu kebenaran. Selanjutnya membandingkan. Lalu menyimpulkan berita tersebut. Ya, itulah penjelasan dari saya terkait tabayun. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri membaca basmalah, membaca hamdalah bersama-sama. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.